Salam ikan sehat, salam sejahtera buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Snakehead Store Solution, toko solusi untuk ikan cana Anda. Pertama yang saya ingin tanyakan adalah apakah ikan kalian seperti ini? Seperti ini? Atau seperti ini? Nah, jika hal tersebut terjadi pada ikan teman-teman, maka teman-teman telah mengklik sebuah video yang sangat tepat karena kita akan membahas mengenai penyakit tersebut. Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman, agar saya lebih bersemangat mengupload konten-konten edukasi tentang penyakit pada ikan, terutama pada ikan cana. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Nama penyakit tersebut adalah hole in the head atau disingkat HID, atau kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah lubang pada kepala. Jadi di kepala ikan itu ada lubang-lubang seperti yang foto-foto yang saya kasih di awal tadi, dan saya akan menjelaskan satu persatu dari mulai penyebab, gejala, cara mengatasinya, dan cara pencegahannya. Pembahasan yang pertama yaitu penyebab. Sebenarnya penyebab dari penyakit ini belum diketahui secara pasti berdasarkan artikel yang saya baca. Namun banyak dugaan yang dapat memicu penyakit ini muncul seperti dari parasit, makanan, kandungan dalam air, kurangnya mineral dalam air, kurangnya nutrisi pada ikan, dan lain-lain. Nah, ada beberapa jenis parasit yang diduga dapat memicu penyakit ini muncul, yaitu Hexamita sp, Spironucleus sp, Protopalina sp, Trichomonas sp, Cryptophobia sp. Nah, parasit-parasit ini kalau di dunia biologis biasanya disebut dengan patogen. Patogen adalah mikroorganisme parasit yang mengacaukan fisiologi normal hewan. Namun sekali lagi, parasit ini belum pasti diketahui apakah benar-benar sebagai pemicu utama dari penyakit ini. Tapi berdasarkan referensi artikel yang saya baca, dari kelima parasit yang saya sebutkan tadi, yang paling mempengaruhi adalah parasit yang bernama Hexamita sp ini, dan ditambah dengan faktor-faktor pendukung seperti ikan lemah karena stres, ikan melemah karena umur yang udah tua, ikan melemah karena kualitas air yang buruk. Jadi ketika faktor-faktor pendukung ini ada dan parasit ini muncul, maka penyakit ini timbul. Atau lebih jelasnya seperti ini. Patogen atau mikroorganisme parasit ini akan menyerap nutrisi, mineral, vitamin yang ada pada diri ikan, lalu mempengaruhi pencernaan dan merusak membran mukosa usus. Jadi ikan akan mengalami kekurangan mineral. Nah, karena si ikan mengalami kekurangan mineral, ikan akan mencoba melakukan pertukaran dengan cara dekomposisi agar mencukupi kekurangan mineral menggunakan tulang cartilage yang ada di kepalanya. Hal inilah yang membuat kepala ikan menjadi berlubang dan ini harus segera diatasi. Lanjut pembahasan kedua, yaitu tentang gejala. Jadi gejala penyakit HID ini sebenarnya gampang banget udah diketahui. Jadi kita cukup lihat di bagian tengkorak kepala atasnya ini, di kepala ikan bagian atas, apakah ada lubang atau tidak di bagian kepala atasnya ikan ini. Untuk di ikan di video ini sebenarnya ada lubangnya, cuman mungkin teman-teman tidak terlalu kelihatan. Sebenarnya ini ada, namun tidak terlalu parah karena udah aku obatin dulu dan ini udah lumayan lah. Nah, kalau dalam kondisi yang paling parah itu si ikan itu benar-benar udah tidak mau bergerak, tidak mau makan, karena ya si ikan ini mengalami gangguan pada pencernaannya, dan di kepala, lubang di kepala ikan ini besar-besar, dan ini kalau udah separah seperti itu agak susah untuk disembuhkan, kecuali kalau masih kecil-kecil itu mungkin masih bisa lah disembuhkan. Lanjut masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang cara pengobatan atau cara mengatasi penyakit HID ini. Nah, untuk mengobati penyakit ini sebenarnya gampang, cuman agak dibutuhkan konsisten aja secara intens juga. Yang kita butuhkan yang pertama adalah obat, yaitu obatnya ini dia, metronidazole. Loh bang, itu kan obat buat manusia kok buat ikan? Iya sih buat manusia, cuman ini bisa kok buat ikan juga. Dan ini bisa kalian temukan di apotek, dijual bebas dan harganya murah. Ini mungkin sekitar di harga 3.000 atau 4.000 di satu stripnya, dan satu strip ini ada 10 tablet. Lanjut akan saya jelaskan bagaimana cara
pemakaiannya dan dosisnya berapa aja untuk pemakaian obat ini, dan apa saja yang dipersiapkan lagi, yaitu akuarium. Nah, akuarium yang kalian butuhkan adalah akuarium yang tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil juga. Kalau bisa nggak usah dikasih substrat, jadi polosan aja, nggak usah dikasih pasir, cuman dikasih aerasi aja udah cukup itu. Lalu kita siapkan air lama, jangan air yang baru kayak PDAM, nanti ikannya malah stres dan makin parah karena ada kaporit yang belum diendapkan. Selanjutnya untuk dosis pada obat ini, satu tabletnya itu mengandung 500 mg. Jadi satu tablet ini digunakan untuk setiap 10 liter air. Jadi kalau kita memakai 30 liter air, kita memakai 3 tablet. Kalau kita mau memakai 40 liter air, kita memasukkan 4 tablet. Begitupun seterusnya. Nah, kalau saya pribadi biasanya menggunakan 30 liter air, jadi kita membutuhkan 3 tablet. Karena efektivitas obat ini hanya 6 jam, jadi setiap kita habis memberikan obat ini dan 6 jam udah berlalu, kita harus memberikan obat ini lagi. Ini salah satu contoh jadwal pemberian obat metronidazole. Kalian boleh tiru seperti ini. Jadi setiap 6 jam kita kasih lagi. Itu dilakukan selama 10 hari. Jadi 1 hari 12 tablet, berarti kalau 10 hari kita membutuhkan 120 tablet metronidazole. Untuk pemakaian obatnya gampang sekali, tinggal kita buka obatnya, kita ambil obatnya, kita taruh ke dalam tank, kita diamkan, tidak usah kita hancurkan jadi halus, karena obat ini ketika kena air dia akan hancur sendiri. Dan biarkan saja sampai benar-benar obat itu terlarut, teman-teman. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, keempat, yaitu tentang pencegahan penyakit HIT ini. Untuk pencegahan ini hanya berdasarkan opini saya aja, jadi ini benar-benar tidak 100% worth. Jadi kalian bisa menggunakan vitamin yang dari Fish-Al. Obatnya seperti ini, tapi bukan ini. Yang saya pegang ini adalah Vistality. Kalian bisa cari di Shopee yang namanya anti-hexa, namanya. Karena kemungkinan besar parasit hexamita inilah yang menyebabkan penyakit ini timbul. Nah, selain memakai anti-hexa tadi, teman-teman juga harus sering mengganti air. Pergantian air ini dilakukan agar mineral yang dalam air di akuarium itu tetap terjaga, jadi tidak ada kekurangan mineral pada si ikan ini nantinya. Dan terakhir, teman-teman harus menjaga nutrisi pada si ikan ini, yaitu dengan cara pemberian pakan yang baik atau layak untuk ikan ini agar nutrisinya tidak kurang. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Sampai berjumpa di next konten selanjutnya. Bye bye.